Selamat malam, perkenalkan nama saya Puput Yasinta. Ini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu blueprint desain modal dari sistem manajemen perpustakaan modern. Dengan saya Puput Yasinta. Latar belakangnya, perpustakaan berperan penting dalam mendukung literasi dan pembelajaran. Menurut Suwandi 2022, perpustakaan modern harus menyediakan layanan cepat berbasis teknologi. Sistem manajemen perpustakaan membantu mengelola katalog sirkulasi dan anggota. Utama dan Triana 2023 menyatakan bahwa sistem ini mengatasi masalah pencatatan manual, kehilangan data, dan kesulitan pelacakan. Dukungan web memungkinkan akses fleksibel untuk integrasi fitur otomatis. Ahmad 2021 menekankan pentingnya analisis kebutuhan agar sistem sesuai dengan realitas pengguna. Blueprint ini dirancang sebagai dasar sistem yang efisien, modern, dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Use case diagramnya seperti ini. Lalu pengguna dimulai dari proses login, di mana admin mengakses sistem melalui form autentikasi. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke dashboard utama yang berisikan ringkasan statistik dan navigasi. Dari dashboard, pengguna dapat mengakses modul buku untuk mengenal data koleksi, tambah editable dari buku, modul anggota untuk mengatur informasi keanggotaan, lalu transaksi template pencatatan pinjaman, pengembalian buku yang telah termasuk perhitungan denda jika terlambat, modul laporan untuk melihat dan mencetak lewat transaksi. Setelah selesai, pengguna dapat menutup sesi dengan menekan tombol dan mengembalikan selalu login. Data flow diagram level 0 menggambarkan gambaran saja sistem bagi sebuah sebuah bernama sistem manajemen perpustakaan yang menerima masukan dan penguatan pengelolaan detail entitas secara utama dan bertugas mengelola data koleksi buku, anggota, dan transaksi peminjaman untuk pengembalian. Anggota pengguna layanan perpustakaan yang melakukan sisi peminjaman untuk pengembalian sistem ini berinteraksi dengan database perpustakaan, tempat seluruh data penting disimpan dan diambil. Tujuan dari level ini adalah menunjukkan fungsi global untuk pengguna dan sistem tanpa menjelaskan detail proses final. Data flow diagram level 1. Satu kosong manajemen buku. Proses ini digunakan oleh admin untuk menambah koleksi baru, mengedit, menghapus data buku, mengatur sifat buku. Data ini disimpan langsung dalam database perpustakaan untuk memastikan konsistensi dan integritas data koleksi. Manajemen anggota 2.0 manajemen anggota digunakan admin untuk mencatat data anggota baru. Anggota untuk memperoleh balik profil pribadi, khususnya juga berinteraksi dengan database untuk menginput dan mengambil informasi secara real time. 3.0 transaksi peminjaman untuk pengembalian, untuk mencatat peminjam buku oleh anggota, pengembalian buku, status pengambilan dan pelaporan transaksi. Anggota mengaksesnya untuk melakukan transaksi, sedangkan sistem mencatat transaksi tersebut untuk melakukan balas status dalam database. Rancangan ERD, rancangan basis data, penjelasannya, Masalah sistem perpustakaan dan untuk mendukung proses otomasi dan pengelolaan data secara terstruktur, efisien, dan konsisten. Struktur basis data sendiri terdiri dari empat pilar utama, yaitu tabel buku, penyimpanan basis buku seperti judul, nomor, tulis, dukungan fungsi pencatatan, pencahayaan kalkulasi, tabel anggota, menyebut data pengguna perpustakaan termasuk nomor, email, alamat, nomor HP, digunakan untuk identifikasi dan manajemen akses pengguna, tabel transaksi, mencatat aktivitas peminjaman dan pengembalian utang dengan pengguna dan status transaksi, pinjam dikembalikan atau terlambat merupakan pusat pencatatan semua aktivitas sirkulasi buku, tabel admin, menyimpan pengguna sistem, kawan tugas yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem, memberikan pantauan penuh terhadap fitur pengelolaan buku.
Relasi antar tabel merupakan integritas data, misalnya satu anggota dapat melakukan banyak transaksi. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Setiap transaksi merujuk ke satu buku dan satu anggota. Misalnya, memastikan sistem dapat berjalan secara real-time, responsif, dan mendukung fungsi pelaporan alur dan audit secara akurat. Kesimpulannya, blueprint ini dirancang sebagai panduan menyeluruh dalam pengembangan sistem manajemen perpustakaan berbasis web yang efisien, responsif, dan user-centered melalui pengembangan database, manajemen buku, anggota, staf, prosesi peminjaman, dan pengembangan ke dalam bentuk visual seperti DFD, ERD, dan use diagram. Perancangan basis data antar muka UI dan alur logika transaksi telah dirancang agar mudah dimodifikasikan dan sekali seperti sistem ini diharapkan mampu menggantikan proses manual yang lama dan menggunakan kesalahan dengan sistem otomasi yang modern dapat diakses secara daring dan mendukung integrasi teknologi seperti notifikasi otomatis dan pencatatan digital berbasis metode atau RF. Jadi, ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem informasi perpustakaan yang lebih adaptif terdapat terhadap terhadap kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi terkini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.